Oke everyone, welcome back again di channel Trio Kue Kue. Hari ini kita spesial banget nih, ada Ko Angga Andinata datang nemenin Halo, kita-kita nih teman-teman sekalian. Halo Ko Angga. halo, halo. Hehe. Halo Ko Sylvester juga. Halo Pak Halo. Jonathan. Aduh, top ya, all top ya. Gimana nih? Kita mungkin mulai langsung aja kayak dengan discussion pada video kali ini. Sebenarnya seru banget karena bertepatan satu hari setelah adanya flash crash ya di market. Nah, ini seru banget nih karena waduh, crypto traders, crypto investor di Indonesia kelihatannya frustrated banget dengan kondisi yang terjadi sekitar 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu. Dan ini diakibatkan oleh penerapan tarif dagangnya Donald Trump, which di previous video, di previous segmen ya kita ada bahas juga nih sama teman-teman dan ternyata dampaknya langsung terasa ya, hanya kurang dari 1 minggu. Nah, mungkin kita mau tanya pendapat langsung nih dari Koangga kali ya. Oh, Karena Koangga yang baru pertama kali ikut, ya kita biar tahu ya. Gimana, setuju nggak kalau Sylvester Ko Jonathan nih? Banget. Banget ya. Kas. Oke, langsung kok. Kira-kira gimana nih pandangannya Koangga setelah ngelihat Bitcoin tetap kokoh, tapi altcoins-nya rungkat tuh kok. Gimana tuh kok? Langsung iya, digas iya. kok. Silakan. eh ya kalau kalau menurutku sih kali ini emang Trump itu unpredictable ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang kita nggak sangka sebelumnya gitu. Tapi kalau aku rasa sih menurutku Trump tahu gambit yang dipakai sih. Jadi aku ngikutin Trump tuh terus terang aku ngefans sama Trump. Dulu di filmnya pada nonton nggak filmnya dia yang You're Fired itu apa ya itu ya The Apprentice itu. The Apprentice. Oh, Nah, gue suka banget sih itu film The Apprentice itu. Dari The Apprentice itu kan kita tahu tuh gambit-gambitnya negosiasinya Trump gimana gitu. Dan sekarang diterapin di level negara gitu. Dan yang unik Trump ini ada di tahun keduanya pemerintah di cycle keduanya ya. Dan orang-orangnya itu beda semua. Orang-orang Trump beda semua dan ini sangat unik banget. Biasanya kalau kalau presiden incumbent merintah lagi gitu, orang-orangnya kan tetap sama kan. Nah, di Trump 2.0 ini orang-orangnya itu perfectly different, benar-benar orang yang beda banget gitu. Dan kalau kita lihat orang-orangnya itu yang dipilih um, sangat kredibel sih gitu. Jadi misal kalau Menteri Perdagangan ada Howard Lutnick, dia CEO Cantor Fitzgerald, backers terbesar dari Tether dan pro Bitcoin, sangat pro Bitcoin. Kalian bisa cek di YouTube video interview si Howard ini tentang Bitcoin. Dia bilang dia akan beli di harga berapapun. Kalau dip pun dia akan beli gitu. Dia punya hundreds of millions of Bitcoin. Dia ngaku sendiri di sebuah interview. Dan itu Menteri Perdagangan yang akan ngelola sovereign wealth fund-nya Amerika nanti. Nah, di sebelahnya si Howard Lutnick ini ada Scott Bessent. Dia juga hedge fund, manager hedge fund yang cukup gede. Dan dia juga punya Bitcoin dalam bentuk ETF. Tapi nggak banyak sih, sekitar 500.000 Bitcoin. Ada Elon Musk, dan banyak orang lain lagi yang mereka pro crypto dan pro Bitcoin gitu. Dan kurasa this is the golden age of crypto and Bitcoin sih untuk kali ini itu. Cuman bukan berarti nggak ada volatility sih. Volatility itu pasti ada gitu. Dan sayangnya yang jadi korban kali ini uh, altcoin gitu. Yang mana memang kalau kita lihat yang terakhir itu kan bukan altcoin berfundamental yang harganya pump, yang dibeli orang, bukan altcoin berfundamental. Tapi yang dibeli orang adalah meme gitu. Nah, iya, iya, iya. yang dibeli orang kan adalah meme. That's why kemarin kita ada meme super cycle katanya. Dan itu dilihat sama exchange. Exchange listing meme dan yang di list yang listing meme itu nggak di spot gitu, tapi di perpetual. Jadi kalau kita lihat banyak exchange itu listing meme, tapi nggak di spot, di perpetual dulu. So yang terjadi adalah orang uh,
nature-nya pingin gambling ya, pingin cepet kaya, uh, udah meme tuh high risk, plus diperpetual. Akhirnya yang terjadi kemarin begitu ada tendangan dikit gitu, sentuhan dikit, meme yang diperpetual tuh ambruk semua gitu. Iya, 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 iya. I see. Itu final thought tuh dari ko agak keseluruhan berarti sebetulnya Trump ini memberikan impact yang relatively positif buat crypto market, tapi volatilitasnya tetap terasa ya kok. Yap, tetap kerasa. Dan kemarin yang ngeluh rungkat, yang ngeluh kena liquid, itu kan pasti mereka yang main kalau nggak over leverage Ya, atau mereka yang ya itu main meme tapi diperpetual gitu. ya, jadi double triple nih Double triple. impactnya. Tapi kalau buat orang yang holder Bitcoin atau at least trader Bitcoin, mereka bisa buy in the dip sih gitu. Kemarin dari harga 91.000 pump jadi 102.000, that's very good untuk Bitcoin gitu. Altcoin, banyak altcoin yang bisa lumayan pump harganya, even Ethereum. Ethereum dari $2.000 jadi $2.700, that's good gitu. Ya, Solana sempat jadi 180 kalau nggak salah, betul. sekarang 207 mungkin itu, that's good gitu. Ya, 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 ya. Mantap. Bener banget sih insight-nya ya. Too many meme coins. I Too think many ini meme yang jadi coins kendala. in perpetual itu. Iya, 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 iya. Ditambahin ya. Oke, Betul. I see. Thank you banget Ko Angga untuk insight-nya. Nah, kita mungkin lanjut nih ke Ko Jonathan dulu kali ya. Ini kalau saya lihat rotasinya sih dari kanan ke bawah ya, Ko Jonathan berarti. Gimana nih pandangannya, Ko Jonathan? After kita discuss tuh soal tarif dagang ya, ternyata tarif dagang ya ada impact juga dan sangat berpengaruh terhadap volatilitas. Apa jangan-jangan gara-gara koinnya Donald Trump? Gimana tuh? Interesting. I think gue mau mulai dengan mengatakan satu frase yang lumayan terkenal di komunitas kripto Indonesia, yaitu sudah saya ungkapkan. Weh. Waduh. Nah, kemarin itu kita sempat bahas kan, I think 2 episode actually udah terakhir ini gue ada Yap, kayak kode-kode kayak firasatnya nggak enak, kayak pasti kayaknya ada likuidasi nih, butuh likuidasi yang besar. yap, yap, yap. Dan benar kejadian gitu ya. Ini jarang-jarang saya benar, tapi ya kebetulan kali ini benar. Udah berasa, udah firasat bener-bener waktu kemarin podcast itu kalau gue ngeliat chart lagi jamnya kita recording itu bener-bener pucuk loh. Setelah itu habis itu ke likuidasi kan malam itu juga. Betul, betul. Um, Something like that lah ya. But yeah, I think it's a healthy correction lah. Gue ngeliatnya, is this the top? Apakah ini cycle udah selesai? I don't think so. Ada beberapa katalis, kita bisa ngeliatin banyak chart, banyak top indicator, banyak cycle indicator. Itu masih optimis lah gitu dari beberapa signal ya. Dan I think it's just a healthy correction. Memang dari setiap cycle itu butuh drawdown yang cukup besar dan likuidasi yang besar untuk menemukan support yang baru dan juga nge-flush out over leverage ini dan actually accumulate ada holders yang baru, holders yang kuat yang accumulate supply-nya dan kemudian kita bisa back up lah gitu, create new highs gitu. I think so my take is actually ini sehat gitu dan memang harus butuh itu. Dan kemarin juga kita udah ngomongin bahas kan kalau memang Trump ini kata-katanya, tindakannya, strategi dia itu memang pasti impact ke market itu gede gitu. Dan ya kita ngeliat itu play out waktu masalah tarif war ini gitu kan. Walaupun kita udah tahu kalau tarif-tarifan ini akan terjadi, gaya bulinya si Trump itu dan retaliation dari sovereign countries yang lain juga, of course akan menimbulkan kayak short term panics di mana-mana gitu. Dan I think selama kepemimpinan dia, terutama di awal-awal ini, I think market masih kayak adjust gitu sama adanya sebuah bully di posisi kepemimpinan di negara nomor 1 di dunia dan dia lagi Bully. show who's the boss gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi memang kayaknya ini bakal, gue nggak tahu nih forex gimana, tapi forex seru banget kayaknya. Setiap kali ngomong apa pasti gonjang-ganjing.
Iya, But betul. I think the market is still adjusting to that, dan masih belum ada equilibriumnya. Jadi memang banyak uncertainty di awal-awal ini, tapi I really think kayak this is just creating another support. Personally think kayak mungkin dengan likuidasi sebesar ini kemungkinan besar kita harus even retest the lows, the wicks ke bawah dulu. So I think it will take a while personally untuk dia create a base, create a new support. So I'm expecting kind of a slow month or so, mungkin 1 bulan 2 bulan personally. That's my take. Oke, mantap, thank you. By the way, bener banget sih. Last week banget ya, di previous episode banget, Ko Jonathan bilang, gue rasa firasat nih kayaknya ada bantingan dulu deh. And I think it happened ya. Padahal itu baru recover dari DeepSeek ya Iya, bener, waktu bener, itu. bener. Ya, kita ngomongin DeepSeek, and kita anticipating kalau ya ada risk gitu ya, kalau kita ngelihat di kondisi uncertainty-nya Donald Trump ini. And turns out, ya that's the reality yang kita hadapi saat ini. Gimana tuh teman-teman pada antisipasi nggak ya yang nonton Trio Kwek Kwek? Sekarang udah jadi Quattro Kwek Kwek dong. Oke, by the way thank you banget Ko Jonathan, insight-nya it's very insightful ya. Nah, Ko Sylvester gimana nih Ko? Nih, Jono udah dapat the big short nih kayaknya nih. Udah pendapatan setahun ini udah dapat minggu lalu kan. Udah anticipate man langsung right the top the big short man. Habis itu langsung never short the bull market. Never short the bull market. Gue gak pernah. Gue bukan Kevin. Oke. Nah, oke. Anyway, aku share satu data yang ini deh. Satu data ya. Aku mulai dengan share satu data. Ini guys. Balik lagi ETF flow Bitcoin. Kemarin gimana? 4 Februari pas nih angkanya udah keluar semua nih. 340 juta dolar masuk pada beli tuh TradFi. Sebelumnya, hari sebelumnya yang pada panik itu jualan totalnya 234. Jadi masuknya tuh langsung lebih banyak daripada keluarnya. Dan perhatiin sebelumnya deh, 31 Januari 318 juta dolar, 588 juta dolar. So kalau dari sisi ini, in a way aku lihat yang holder Bitcoin ya, kita ngomong spesifik Bitcoin tuh bisa lega gitu ya, mungkin bisa senyum, bisa nyengir. Tapi anyway ada satu lagi, aku cenderung sih setuju sih sama Angga sama Jono. Tapi ada satu penyebab kemungkinan yang bisa bikin semuanya jatuh juga menurutku. Aku share yang ini sekarang ya. Yeah. Ini Fear and Greed Index-nya saham Amerika. Ya. Sekarang di fear lagi jatuh. Kalau kita perhatiin historis dalam sebulan ke belakang, timeline-nya perhatiin deh teman-teman. Dari November itu rata-rata cenderung sentimen market tuh pada takut. Nggak tahu takut kenapa ya. Ini sempat neutral gara-gara Trump tariff war jadi turun lagi. Takut kenapa? Balik lagi tebakanku takut harga udah pada bubble, udah pada ketinggian, takut cycle-nya mau turun dulu. Nah kalau ini kondisinya TradFi turun, ya pasti semuanya ikut turun deh. Menurutku apalagi khususnya Bitcoin ya. Bitcoin pasti sekarang udah temenan baik sama traditional finance, pasti ikut turun. Meskipun ya pasti naik lagi kalau Bitcoin ya, tapi akan turun dulu. Nah ini kita nggak tahu. Tapi so far kalau dilihat dari arusnya sih so far so good. Jadi kalau aku pribadi stance-ku, aku lihat itu yang tadi, sama aku ada lihat satu lagi yang aku pantau nih untuk trading dalam waktu dekat ini, aku share ya. Itu ini sih, aku pantau ya. Ini open interest Bitcoin. Menurutku kan kalau bisa dibilang kita mau ukur sentimen market Bitcoin kan ada 3 ya. Satu ETF sekarang, kedua pasar spot, ketiga pasar futures perpetual ya, yang nggak sering bilang. Yeah. Nah ini pasar yang aku sering lagi pantau yang ini nih, pasar futuresnya dari open interestnya gimana. Ini weekly, kita perhatiin open interest yang bawah ini. Aku suka lagi perhatiin ini. Ya tentu kalau mau trading yang jangka pendek ya perhatiin situlah. Artinya maksudnya apa? Kalau open interestnya makin turun, artinya yang buka posisi semakin dikit, peserta di market lebih dikit, liquidity semakin dikit, ya diatur dari sananya aja.
Gitu sih kalau dari aku ya. Gitu ya. Oh gitu. Kalau lu gimana, Kev? Cepat banget itu Mbak Nico Sylvester nih. Hah? Langsung ya dengan berbagai data ya. Sebenarnya gini kok, aku penasaran sih. Kebetulan ya ini kesempatan bisa ngobrol langsung sama Ko Angga juga, sama kalian juga ya pastinya. Ada satu pertanyaan terbesar tentang posisi cycle kita kali ini tuh ada di mana. Jadi pertanyaan pertamanya begini, saya langsung share screen ya teman-teman sekalian. Kev, tapi Share lu belum screen. jawab Ya. tadi. Lu gimana? Kita tuh penasaran ahlinya TA nih gimana nih sekarang TA-nya, Kev. Itu kita gitu. penasaran, Kev. Lu nggak boleh nanya dulu. Oke, ya bareng-bareng sekalian, Oh, bareng. Sekaligus. ya. Tapi sebelum saya jawab take-nya saya mau tanya dulu sama teman-teman, terutama Kevin udah Ko Angga sih. jago nih. Jadi begini, tarif dagang ya, penerapan pertama kali dilakukan oleh Donald Trump pada Januari 2018, di mana Trump itu menerapkan tarif pada solar panels dan washing machine atau mesin cuci sekitar 30-50%. Apa tuh dampaknya? Ya, di pertama bulan Januari. Kedua, bulan 3 Maret 2018 kembali diterapkan tarif dagang untuk baja dan aluminium 25% serta 10% terhadap most countries ya. Artinya ada beberapa negara-negara yang kena pada saat itu dan diperpanjang sampai Juni 2018. So, S&P 500 Januari 2018. Saya kasih garis nih teman-teman. Set ke samping di sini. Oke. Lalu saya tambah lagi garisnya, set di bulan Maret. Lalu saya tambah lagi garisnya, set di bulan Juni. Jadi, dari 3 kali penerapan itu menyebabkan S&P 500 itu mengalami penurunan up to 12%, kemudian up to sekitar ya 7,8% dan terakhir finalnya di sekitaran 3,3%. Jadi bisa dibilang awal-awal sangat terasa dampaknya, kemudian berlanjut ke dampak yang berikutnya mungkin sedikit berkurang impact-nya dan dampak yang terakhir sangat berkurang impact-nya. Tapi di akhir tahun, tepatnya pada bulan September atau Oktober, kita mendapati market crash diiringi dengan drop sampai sekitaran 21,38%. Menariknya, kalau misalkan berdasarkan cycle sebelumnya, ya ini kita ada bahas sih di previous video ya, di previous episode teman-teman sekalian, bahwa setiap kali presiden baru menjabat, 1 tahun pertama, itu kecenderungan performance S&P 500 itu bagus. Jadi pada era tahun 2009, di mana pemilunya 2008, itu performance S&P 500 year to date 37,45% per presidennya menjabat. Kemudian per Donald Trump menjabat juga pada tahun 2017, tepatnya ya 20 Januari 2017, kita dapat gain sekitar 29,90%. Yang mana kita tahu korelasinya relatively positif terhadap Bitcoin karena dianggap sebagai risk on asset. 2012 sama, menuju ke 2013, dan terakhir even pada masa kepemimpinan Joe Biden di 2020 juga sama. 1 tahun setelah dia memimpin, itu ada kecenderungan naik. Nah, yang menurut saya cukup menarik sebagai bentuk pertanyaan kali ini, kalau mengacu pada cycle, harusnya kita baru di sini. Ya, saya tandain dengan titik poin A. Lebih kurangnya begini. Nah, kalau mengacu pada penerapan tarif dagang oleh Donald Trump, maka seharusnya kita ada di sini. Ini mungkin menjadi jawaban dari kekhawatiran para pelaku pasar di US equity, seperti yang tadi disampaikan oleh Ko Sylvester. Ya, tadi baru banget kan di-share sama Ko Sylvester tuh kalau dalam seminggu terakhir itu, atau dalam beberapa waktu terakhir ini, kecenderungan fear gitu. Jadi uncertainty tarif dagangnya Donald Trump mungkin dikhawatirkan bisa menyebabkan market benar-benar bubble kayak tahun 2018 ketika pertama kali dia implementasikan si tarif dagang tersebut. Nah, pertanyaanku, mungkin untuk Ko Angga dulu nih. Boleh dong, Ko? Oke, jangan susah-susah ya. Enggak, ini sebenarnya aku hanya butuh pandangan Ko Angga ya. Artinya aku rasa kalau misalkan banyak sekali kan orang-orang yang juga meng-compare hal ini,
Nah, kita butuh nih pendapat Ko Angga yang mungkin sekarang ya tadi dari Ko Angga cerita kan Ko Angga ngefans dengan Donald Trump. Karena aku punya pertanyaan juga sama Ko. Menurut Ko Angga, apakah tarif dagang saat ini yang dipakai Donald Trump itu cuma sebagai alat negosiasi atau memang ada keseriusan untuk dia menerapkan itu? Karena sebetulnya di tahun 2018 dia udah tahu dampak dari tarif dagang yang dia terapkan itu nggak bagus gitu loh. Nah, gimana tuh menurut tanggapan Ko Angga? Aku penasaran deh, pengen tahu. Langsung kok. Bisa karena buat negosiasi aja. Contoh kayak Kanada kan dikasih tarif 25% gitu. Pada akhirnya kan negosiasi, terus dimundurin sebulan. Kalau aku rasa sih tarif dagang ini senjata yang ampuh buat negosiasi gitu. Tapi dampaknya bikin market bingung gitu. Iya. Kalau 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 menurutku sih gitu sih, kalau menurutku. Tapi kalau kita lihat dari cycle lagi, setup kita tuh beda sama 2018 gitu. Bener. Karena 2018 itu kan tahun ketiga ya, kalau nggak salah ya. Tahun ketiga Donald Trump di posisi jabatan presiden, yang mana tahun ketiga itu kalau menurut presidential election theory, itu returnnya yang paling rendah gitu. Iya. Dan pada maaf saat kok, aku ralat. Tahun kedua. tahun kedua Karena ya, oh ya, oke. Ya, 17 dia baru dilantik biasanya. Betul. Jadi tahun kedua itu memang tahun yang paling rendah gitu dari president election returnnya. Kalau menurut presidential election theory gitu. Dan itu juga ditranslate sama Bitcoin gitu. Jadi Bitcoin tahun terbaik itu tahun pertama, tahun terburuk itu tahun kedua presiden menjabat, tahun ketiga recovery, tahun keempat nggak bear market sih gitu. Tahun keempat halving ya. Tahun keempat good lah gitu. Aku bisa share screen nggak di sini? Boleh, bisa kok. Aku tutup dulu ya. Oke. Waduh, ini seru nih, guys. Caranya gimana? Jawaban. Screen ya ini ya. Yang bawah ada share. Ya, share. Di samping yang tombol merah leave itu ada tulisan share. Bawah. Nah itu. Hati-hati kepleset ini dia. Jadi ini presidential cycle theory sih yang tadi aku ngomong, ini Bitcoin ya gitu. Jadi tahun terbaik Bitcoin itu ada di tahun pertama gitu. Pada saat presiden menjabat. Tahun terburuk di tahun kedua yang tadi 2019 kan, waktu Trump meluncurkan perang dagang 1.0 gitu. Nah, tahun ketiga mulai recovery, tahun keempat mulai masuk ke bulan, balik lagi ke tahun pertama. Nah, di 2025 ini kita nggak di tahun kedua gitu, tapi di tahun pertama. Nah, plus setup-nya ada yang beda lagi nih. Kalau dari sisi suku bunga ya. Jadi suku bunga di 2018 kebetulan Fed itu juga naikkan suku bunga. Kalau nggak salah dari 1,4 ke 2,4 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat. Tapi yang pasti Fed naikin suku bunga. Nah, di tahun 2025 ini kalau menurutku kecil kemungkinan Fed menaikkan suku bunga. Kecil kemungkinan gitu. Karena bunganya udah ketinggian gitu. Bunganya kalau nggak salah 4 kan. 4,25 betul. Ketinggian untuk dinaikin lagi sih kalau menurutku. So kemungkinan besar Fed akan menahan suku bunga. Jadi setup kita beda sih. Plus di tahun 2025 ini kita punya deregulasi aset kripto, punya tim pemerintahan yang pro aset kripto, Senat dikuasai oleh politikus yang pro kripto, ada strategic Bitcoin Reserve yang RUU-nya lagi jalan di hampir 50% negara bagian. Kalau nggak salah ada 18 atau berapa, kalau nggak salah aku tadi bagi hitung. Ada Bitcoin Act 2024, ada Sovereign Wealth Fund. So setup kita emang bagus banget gitu. Tapi balik lagi kayak yang tadi aku bilang, volatility di tahun ini, di tahun kalau yang kita Bitcoiners ngomongnya banana zone, itu range-nya luar biasa gitu. Range-nya naik turunnya cukup roller coaster sih gitu. Karena Bitcoin dalam masa price discovery baru. Ya.
Kalau dari aku gitu sih. Oke, mantap. Karena tahun ular kali kok ya, jadi volatilitas gitu ya. Oh, bisa ya. Bisa masuk, masuk, Iya, masuk. iya, 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 iya. Oke, baik, baik. Thank you kok masukannya. Eh, berarti kalau tanggapannya kok Angga adalah, actually kita di first year dari Donald Trump, berarti pilihannya adalah yang A ya kok. Kalau tadi kan aku tanya di chart itu, kita yang A atau yang B tuh, ya kan? Yang B itu kan artinya market lebih react terhadap tarif dagang nih, penerapannya Mhm. Donald Trump, ya kan, dalam beberapa hari terakhir. Dan mungkin itu kali ya yang bikin market super galau gitu. Karena Donald Trump baru ngejabat dari tanggal 20, tahu-tahu satsetnya tuh di tarif dagang gitu. Sementara Mhm. kan para pelaku pasar kripto terutama nih, recently lagi baper banget. Bener gak? Iya, iya, iya. Plus Sentimen begini, setup kita mungkin beda dari sisi China juga ya gitu. Karena kondisi ekonomi ya, China yang sekarang nggak lebih baik dari 2018. So mereka sangat ya, amat ya, perlu easing actually. ya, perlu suntik ya Mm-mm. dari bank sentralnya perlu ada liquidity yang disuntik Yap. ya. Em, wah menarik ya. Berarti ya Mau itu. nanya juga dong, aku mau nanya ke Sok, sok. Angga. Gas Kan kok. sekarang kan dua poros nih, Bitcoin sama China kan. Menurutmu yang lebih dominan pengaruhin kripto dan Bitcoin tuh yang mana sih sekarang nih di 2025? Maksudnya Amerika atau China gitu. Iya, ha. Kalau menurutku lebih ke Amerika sih ya gitu. Kalau China kan udah sejak 2017 mungkin nggak jadi hitungan kali. Sejak mereka ban mining, ban Bitcoin gitu, banyak Iya, exchange yang out of mainland gitu. Kayaknya mereka udah nggak terlalu jadi hitungan lagi di sini sih gitu. Untuk in term of liquidity ya. gimana tuh kok? Noted. Oke, berarti tetap US dong. Apalagi sekarang dengan US udah ngadopsinya gila-gilaan ya. Maksudnya mereka udah seriously banget kan untuk ngedevelop berbagai ya tadi ya SWF alias Sovereign Wealth Fund. Itu sebenarnya ini pertanyaan berikutnya sih nyambung. Semalam kan David tuh. Tapi tadi saya baru ngecek. David barusan ditanya nih ya kan sama CNBC kalau saya nggak salah ya. CNBC ditanya sama reporter atau ini pokoknya dalam wawancara itu ditanya, ya benar dari CNBC ya. Crypto and AI Cesar David Sachs ya says it's possible that the sovereign wealth fund would include Bitcoin and digital asset in its portfolio. Nah, sebenarnya begini. Tadi Ko Angga udah kasih banyak banget tuh ya teman-teman sekalian kalau yang para penonton nih ya kan. Positif-positifnya ya di momen-momen ini gitu loh, dan itu lagi ongoing di develop sama US. Tapi kan crypto market tuh sangat baper nih. Biasanya kayak gini ntar dibilang mana nggak ada rasanya nih, nggak ada dampaknya nih. Itu sama banget kayak waktu Bitcoin halving April 2024 di YouTube channel saya ditanyain banyak banget tuh. Ya, dibilang katanya gini, oh jadi gini doang halving, nggak ada dampaknya ya. Nah, akhirnya banyak orang kehilangan optimisme dan saya rasa mereka nggak dapat tuh harga-harga Bitcoin di 40.000, 50.000 tuh mereka nggak dapat karena mereka pikir marketnya begini-gini doang gitu. Oke, baik. Anyway, thank you banget kalau enggak ya udah ngasih banyak insight yang luar biasa tadi soal hal itu. Nah, pertanyaanku berikutnya nih, Ko Sylvester, aku perlu tambahin lagi nggak? Perlu tambahin Nambahin lagi apa nggak bro? tuh? Yang tadi kan katanya harus mana nih Kevin nih, harus keluarin Iya chart kan nih segala macam. katanya kita lagi menunggu nih dari Kita lagi chart nih menunggu berkata nih gitu. apa gitu. Oh gitu. Oke. Aku Kevin. lanjut ya, aku lanjut. Kirain udah nggak perlu ya kan. Oke, jadi gini, aku pengen sharing sih sebenarnya ya. Bitcoin USDT, aku bawa ke sini, and kita bawa ke sini. Oke. Jadi pertama-tama masih ya dengan yang previous week, aku ada bahas sama teman-teman sekalian juga ya soal S&P 500, di mana technically bener sih 1 tahun setelah dia ya setelah pemimpin baru ya. Jadi
bedanya terasa di sini. Kalau 2018 tadi kita udah pelajari ya, Januari 2018 dia terapin impose tarif on solar panel bla 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 bla, and then marketnya drop. Tepatnya di akhir bulan tuh ya, 22 Januari, 29 Januari langsung turun. Sekarang sih S&P 500 kalau misalkan berdasarkan exponential moving average masih respect. Bahkan kalau teman-teman ingat itu ya, di momen DeepSeek ya menjadi berita yang sangat menakutkan somehow buat market, Nasdaq pun sama gitu loh. I mean dia bertahan dengan baik sekali di atas exponential moving average. Ini kan tepat 1 minggu lalu tuh, DeepSeek keluar, turun, market crash, market dipikir, oh ini udah selesai nih ya, bull run udah beres nih, bla 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 bla, and then it react ya perfectly di atas exponential moving average 21. Nah, di previous week, ini juga kan pembahasan kita ya, sama teman-teman Kwek, bahwa Bitcoin dominance, saya ada bilang, ada possibility kita antara kita berada di situasi ini menuju lower high untuk kemungkinan dia create lower low, atau kita digocek sama seperti di era tahun 2020. Ya, di momen tersebut kita juga ada ngelihat satu momen di mana market sempat drop, but then dia naik lagi. Ya, di mana ekspektasinya pada saat itu pastinya adalah oke, ini old season, ya kan? Jadi aku bawa ke sini teman-teman ya. Aku ada postingan sih, ini sebenarnya ngambil juga ya. Purchase di 2021, di momen itu terjadi. Jadi kondisi marketnya di sini udah pede nih, wah ini old season ya, November tiba-tiba naik, oke, nomor old season ya, old season gak ada ini, gak ada itu, ya kan. And ternyata bener ya, setelahnya disambut gitu dengan penurunan. Nah, kenapa harus bahas ini? Karena dengan kondisi Bitcoin dominance yang technically naik lagi, ini menandakan bahwa fokus utama pasar itu benar-benar hanya terhadap Bitcoin untuk saat ini. Ya, keseriusan mereka mungkin ngelihat Bitcoin sebagai risk of asset ketimbang altcoins yang technically risk on asset. Jadi perannya di sana. Dan kalau dari technical perspective, kita ongoing ya. Ini 1, harusnya ini 2. Ini aku ambil acuannya Elliott Wave by the way. Biasanya wave 4 itu selalu yang membuat market paling frustasi. Maka di sini harusnya ongoing menuju wave 5. Nah, tinggal pertanyaannya adalah udah beres atau belum? Kalau belum beres, harusnya kita ngelihat kan dia naik lagi nih. Ya, ada kemungkinan dia naik lagi untuk menyelesaikan bull cycle di tahun 2025 ini. Nah, untuk itu jawabannya aku bawa ke time frame daily. Menurutku, ini harusnya first wave, ini ada harusnya second wave, ini possible third wave, dan ini harusnya possible fourth wave menuju ke fifth wave. Jadi kita ongoing atau menuju 5 dari 5. 5 yang besar, lebih kurangnya di sini. 5 yang kecil, kita belum tahu. Nah, ini nanti harusnya jadi pertanyaan lagi nih, menurut cycle yang Ko Aga, atau Ko Sylvester, atau Ko Jonathan, kira-kira top dari Bitcoin di berapa gitu kan? Apakah kita sudah berakhir di sini, atau menurut kalian bisa lebih tinggi lagi? Tapi kalau menurut technicalnya, menurutku seperti itu. Ya, pertama, syarat wave 1 itu harus break terhadap high point sebelumnya. Which means kalau kita lihat ini lower high, lower low, lower high, lower low, baru ada higher high. Maka ini yang valid. Tapi kan kita tahu market crypto itu sangat volatile. Maka ini ada possibility ABC hanya saja dengan liquidity sweep yang masif. Before kita ngelihat dia rally. Baru rally karena Donald Trump menang pemilu. And then untuk wave 4 sendiri, secara karakteristik ada kecenderungan biasanya sangat-sangat membuat frustasi market. Jadi ini bisa saja berlangsung dalam 5 wave correction, lebih kurangnya kayak gini. Jadi bentukannya bisa aja dia nggak bentuk symmetrical triangle pattern. Nah ini artinya masih panjang nih. Nunggu apa? Jangan-jangan nunggu Bitcoin Strategic Reserve diumumin. Ya, begitu dikasih pengumuman, baru tuh ada breakout-nya. Sementara market lagi panik, ETF-nya aktif akumulasi, kayak tadi yang di-share sama Ko Sylvester. Gitu. Atau, ini hopium ya teman-teman. Hopium,
Atau hopiumnya ini udah beres, ABC. Karena kita ngelihatnya dari sini, ya. Ini secara technical harusnya dia lower low, tapi ini higher high. Nah, ini possible low, higher low. Jangan-jangan 3465 soon. Ya. Tinggal topnya di berapa gitu kan. Topnya biasanya sih kalau harapan para pelaku pasar kripto ya terus naikin ya teman-teman ya. Iya, itu baru hopium naik terus Iya, naik Vin. Terus. lagi. Nah, terus. Nah, itu baru hopium. Kalau cuma segitu doang mah nggak hopium, Vin. Ya, itu lebih kurang tanggapanku sih ya. Kalau kita ngelihat kondisi market saat ini. Jadi aku cukup confident kita di wave 4, tapi subwave kita bilangnya. Dan ini dalam tahap yang mungkin sangat bisa membuat kita frustasi. Nah, salah satu karakteristiknya, biar teman-teman tahu juga, adalah koreksi tidak lebih dari 38% biasanya. Jadi kalau aku tambah 38 nih, even kita turun sampai ke 80.000 atau 85.000 sekalipun, ini masih sesuai loh dengan karakteristiknya wave 4. Nah, gimana tuh? Itu dia. Siap nggak kalau suatu saat, Donald Trump, ya tiba-tiba marketnya dibanting sekali lagi. Salah Jadi lah pertanyaannya. Siap nggak kalau kita naik ke atas terus tuh lo yang sampai atas itu? Pertanyaannya harusnya itu, Vin. Jawabannya siap, pasti saya siap. Oke. Ya itu tanggapanku sih. Gue ada pertanyaan. Boleh. Dari sisi TA, ada kemungkinan nggak sebenarnya chart price action kayak gini tuh dikarakteristikan sebagai double top? Bisa. Dan sebenarnya gini, Ko John ya. Double top itu kan kita selalu dekatkan dengan identik kalau dia itu sudah mencapai titik puncaknya lah ya, kalau kita bilang gitu kan. Maksudnya ada potensi reversal dan bla bla bla. Well, actually kalau kita lihat ya, double top itu almost everywhere gitu. Ini double top. Ini double top. Right? Kemudian which one lagi yang double top? Oke, this one misalnya. Ini juga double top. At the beginning kan, kalau kita lihat chartnya kan, wah ini double top nih. And then price going up gitu. Jadi banyak banget orang yang memang nanya ke saya juga ya, kayaknya ini dari segi chart harusnya double top deh gitu kan. Nah, permasalahannya adalah sebuah pola, misalkan ascending triangle, awalnya juga terbentuk double top. Tuh, sampai akhirnya kita menyadari itu bukan double top gitu kan. Oh, ternyata ascending triangle nih, ya kan, kirain double top gitu. Dan itu pun sama dengan case saat ini, di mana kita ngelihat the first one top, low-nya kan di sini. Nah, the second one sementara di sini. Kita belum tahu karena dia belum rebound gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahin begini pun, ini juga bisa gitu. Ya. Adapun aku kemarin discuss ya sama kenalanku juga, dia juga cukup fasih lah di TA. Justru dia beranggapan bahwa, gue setuju sih Vin, ini ABC, tapi maksudnya ini di wave 4. Tapi menurut gue, kata dia, ini bull trap nih. Jadi kita masuknya itu ke running flat ABC. Maksudnya gimana tuh ABC running flat? Ini tanggapan dia ya teman-teman sekalian. Running flat itu identiknya B-nya itu di atas dari high point yang sebelumnya. Jadi dia kayak fake out. Kesannya bull trap. C wave-nya itu di atas low daripada A wave-nya. Maka kalau low A wave-nya di sini, C wave-nya ekspektasinya adalah somewhere around here. Nah, kita bisa pakai Fibonacci juga, kayak kalau misalkan dia koreksi, let's say about 79% ya. Ini bahkan menariknya, teman-teman, kita aja belum, kita react langsung loh. Per market dibanting di 62-79%, itu kita react langsung. Jadi dia bertahan di atasnya. Nah, ini kan sekarang kita lagi konsolidasi gitu. Jadi menurut dia pun, ya dia menyampaikan bahwa ini kayaknya ABC deh ya. Karena ini benar-benar memenuhi kriteria tersebut bahwa it's a bull trap and it's a possible higher low. Jadi kalau ABC 1, 2, 3 finish and then dia going up. Lagi ya, berapa banyak naiknya? Ayo lagi ya. So what needs to happen untuk actually itu nge-validate ini beneran double top dan ini top of the cycle? Kayak price action-nya harus kayak gimana? Oke. Biasanya kita ngelihat si wave itu kan tadi dalam 5 wave correction ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kenapa harus 5 wave? Karena market harus dibuat frustasi. Mana yang lebih sakit?
Dibanting cepat atau dibanting pelan-pelan? Menurut Ko Jonathan gimana tuh? Mana yang lebih sakit Pelan-pelan. kok? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi kayak, waduh, frustasi banget ya. Market slowing down nih, bla 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 bla. Maka untuk kita memvalidasi itu, sekarang kan kita punya struktur. Oke, ini strukturnya jelas sekali dong. High-nya di sini, low-nya di sini, high-nya di sini, low-nya di sini. Di sini ada potensi lower high, yang manakala bisa nge-drag Bitcoin sekali lagi nih untuk testing either ke wick atau bahkan create harga yang lebih rendah lagi. Dan ini bakal bikin market pastinya frustasi. Nah, saya nggak tahu triggernya apa. Apakah karena NFP? Maybe ya, karena minggu ini hari Jumat ada NFP data, unemployment rate, dan data menunjukkan setiap kali unemployment rate-nya naik, ada kecenderungan Bitcoin malah terkoreksi. Padahal technically, kalau orang bilang kan harusnya berbanding terbalik dengan dolar ya. Jadi kalau kita bilang posisinya USD di sini melemah karena penganggurannya naik, harusnya Bitcoin-nya cenderung naik alias lebih mahal gitu. Tapi kalau misalkan Bitcoin-nya juga ikut turun pada saat itu keluar datanya, ini menandakan bahwa fungsi Bitcoin itu masih belum menjadi aset safe haven lah, atau kita bilang kayak gold digital atau gold 2.0 misalkan gitu. Jadi ini korelasi yang kita bisa lihat bagaimana para pelaku pasar melihat Bitcoin itu sebagai aset apa gitu kan fungsinya. Nah, makanya itu yang kita perlu cari tahu gitu. Kalau untuk saat ini memvalidasi itu semua, kita membutuhkan technical menunjukkan kepada kita bahwa ini udah bottom gitu. Nah, cara kita tahunya gimana? Technical talk ya, mengharuskan kita melihat Bitcoin bergerak di atas 110.000. Bukan 106.000. Tapi bukan berarti dia bisa langsung ya naik kencang teman-teman. Elliott-nya juga sama, mengajarkan kepada kita bahwa proses itu nantinya mencangkup 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga akan frustasi di momen itu. Jadi misalnya di sini let's say ini 1 adalah 2, kemudian 3 dan 4 dan 5 finish nih. Ketika orang-orang udah over FOMO, ternyata ini puncak dari wave 5 yang kecil masuk ke fase koreksinya. Before dia rally itu menuju ke 3. Nah, ini validasinya di sini. Oke, ini bottom gitu. Kalau misalkan kita belum lihat itu, ya kita kemungkinan besarnya masih akan bermain di dalam internal struktur kecil ini aja. Either dia turun atau cuman konsolidasi doang. Ya, kira-kira begitu sih. Nah, sebenarnya Ko Jonathan ya, saya butuh bantuan Koko juga sih. Gimana feelingnya kok ya? Kevin ini paling jago. Iya dong, bener gak? Masih ada nggak nih ya kan? Makanya saya pertanyaan berikutnya ini ya. Ini liquidation yang terjadi kemarin. Kalau berdasarkan pengakuannya exchange ya, di situ saya ingat ada satu tweet dari Benzo kalau nggak salah, dia bilang dia memvalidasi tuh, dia bilang kalau ini tuh sebenarnya bukan angka sesungguhnya, angka sesungguhnya itu lebih besar dari 2 miliar dolar gitu, which means liquidation itu kan biasanya menjadi event kapitulasi yang biasanya nandain crypto market itu bottoming. Nah ini juga aku butuh tanggapan ya dari pakar-pakar sekalian gitu. Langsung aja aku voting kali ya. Ko Jonathan, ini bottom atau bukan? Atau jangan-jangan dia lihat lagi nih ya dalam mimpinya semalam, gue lihat masih ada sekali lagi loh gitu. Ya gimana kok? Personal sekarang conviction gue adalah kalau itu bottom, I think dia akan konsolidasi. Kalau tadi kan awal-awal gue udah bilang, sekarang feeling gue lebih ke sana sih. Maksudnya yang gue lihat dan how it's gonna play out adalah kita akan konsolidasi, volume akan turun, market akan boring dulu sebelum kita akan naik. So that's kind of what I'm expecting. Jadi mungkin if anything kita bakal nge-fill lagi wick ke bawahnya. Terus di situ baru kelihatan kalau ada supportnya, maybe sort of like a cup and handle lah. Yang gua sekarang gue lagi mengimajinasinya ke arah sana. Oke, mantap. Langsung lanjut ke Sylvester dulu, baru nanti kau Angga nih final. Kalau yang pasti sih kalau altcoin sih akan ada yang ke bawah lagi gitu. Nggak tahu yang mana. Tetap ya. Kalau Bitcoin I guess ya tadi balik lagi ya, menurutku kalau pasar saham Amerika nggak ada kenapa-napa, menurutku masa depan Bitcoin masih sangat menarik, masih seru lah main Bitcoin. Gitu. Kalau altcoin ya
beda-beda soalnya semua ya balik lagi kayak Ya, aku ya, bilang ya. lalu sih, nggak bisa bilang sih, gitu sih. Oke, baik. Nah, finalnya kok Angga nih. Kok Angga gimana kok? Kalau hold altcoin gimana bro, Sylvester? Itu tadi kalau minggu lalu gue udah bilang nggak, gue udah bukan hodl, itu apa namanya ya, udah dilupakan gitu. Altcoin yang ada gitu udah saking males liatnya, udah gue lupakan deh semuanya, udah diemin Saking aja udah. saking sakit Udah tahap hatinya ya. situ. Hah? Ya udah di tahap situ, iya, udah di Saking tahap sakit situ. hatinya berarti. Saking sakit, nggak sakit hati sih. Beberapa altcoin yang dapat juga dapat gratis, cuma ya tetap aja lah, cuman jadi angka doang, angkanya turun kan juga kesel liatnya. Gitu. Oke. Kayak gitu sih. Kalau tentang bottoming sih, kalau menurutku sih di Bitcoin ya, karena aku banyak amatin market Bitcoin daripada alt, potentially mungkin bisa bottoming lagi sih gitu, potentially. Kenapa? Yang pertama ada gap di bawah, kalau nggak salah 80-an ya, sekitar 78 sampai 80 mungkin. Oke. Kalau yang terakhir kita bisa tembus ke 89, ke 91, maybe dengan naratif yang pas, apalagi ada tarif dari China dan macam-macam, bisa potensial bottoming lagi, tapi aku nggak tahu 100% ya. Nah, terus kenapa Oke. yang kedua, makin makin lama kita konsolidasi di sini, kita makin deket sama bulan Mei gitu. Nah, bulan Mei itu Iya. salah satu bulan yang aku tandain. Kenapa? Karena setelah itu para trader, hedge fund yang ada di Eropa, Amerika Latin, Amerika, mereka sana pada liburan gitu. Makanya that's Ya, why ya, ya. ada istilah sell in May and go away gitu. Nah, itu yang kenapa yang kedua. Nah, kenapa yang ketiga? Strategic Bitcoin Reserve nggak akan kita lihat di first half 2025 kalau menurutku. Ya, ya, ya. Tapi sekarang kita punya dua nih gitu. Moving mechanism-nya actually ada 3 sih moving mechanism-nya. Jadi banyak moving Oke. mechanism nih di Bitcoin. Yang pertama Bitcoin Act 2024. Itu strategic Bitcoin Reserve yang asli. Yang asli, yang Ya, pertama kali ya, yang ya, oleh ya, Cynthia ya, ya. Lummis. Itu Ya, saya kita ingat nggak akan banget tuh. lihat di first half 2025. Oke. Nah, terus yang kedua, ada RUU Bitcoin Strategic Reserve masing-masing negara bagian gitu. Itu kan masih jalan sekarang. Nah, Ya. terus yang ketiga Sovereign Wealth Fund. Actually Sovereign Wealth Fund dari executive order nggak perlu nunggu Senat. Itu bisa Oh. jalan, tapi mungkin juga nggak di first half 2025. Kenapa? Kalau kita lihat lagi dari executive ordernya, mereka masih harus planning dan mengajukan ke proposal ke Donald Trump itu sampai 90 hari ke depan. Mereka punya waktu 3 Oke. bulan. Istilahnya makin dekat sama bulan Mei gitu loh, maksudku. Mepet ya kok Mepet, ya. udah mepet gitu. Apakah kita akan bikin cycle top pump dulu, terus habis gitu kita koreksi, habis itu kita pump lagi kayak cycle yang lalu, tapi bukan bulan Maret, tapi bulan Mei. Ya. Atau kita malah dibikin konsolidasi yang panjang, kayak katamu tadi, dibikin bosan gitu. Market dibikin Iya, iya, bosan. iya. Plus ada tarif dan narasi-narasi yang buruk. Tapi ada satu penyelamat sih. Ada satu penyelamat ya MicroStrategy gitu. Yang sekarang dia udah punya gambit baru itu STRK. Jadi STRK harusnya udah settle hari ini mungkin, kalau nggak salah hari ini, nanti malam akan settle. MicroStrategy akan punya dana cash sekitar 580 juta US dollar untuk buy Bitcoin langsung. Oh, jadi ini alasannya dia nggak beli tuh kemarin kok. Hari Senin kan dia berhenti beli tuh. Kayaknya gitu. Antara Market. dia nunggu STRK itu supaya dia nggak bikin harga sahamnya koreksi. Karena kalau yang terakhir Ya. kan dia beli dengan metode ATM ya. Jadi mereka jual langsung Ya. sahamnya ke market untuk beli Bitcoin. Ya, jual gitu. saham dulu. Nah, yang terjadi adalah sahamnya terdilusi dan harga turun. Itu Ya. efek samping jangka pendek gitu. Tapi dengan adanya STRK itu nggak akan mendilusi saham common yang ada. Jadi mungkin MicroStrategy nunggu itu. Plus kalau nggak salah dekat-dekat ini bakal ada itu sih, pengumuman untuk laporan keuangan 9 Februari MicroStrategy. Nah, kalau memang udah bisa pakai peraturan FASB yang baru,
which is kayak Tesla kemarin udah pakai dan Tesla bisa membukukan capital gain pada Bitcoin-nya. Kalau itu dipakai di MicroStrategy, itu bakal jadi massive unrealized profit sih yang dibukukan di laporan keuangan MicroStrategy. Dan itu bisa bikin FOMO di kalangan Bitcoin Treasuries Company sih, yang sekarang mereka lagi ngumpulin Bitcoin. Oke, baik. Guys, aku Ini pengen tanya sekaligus kind of brainstorm sama pushback idea Bitcoin Strategic Reserve ya. Jadi kan idenya sekarang yang banyak disepakati atau diyakini orang kan Amerika akan beli Bitcoin untuk Bitcoin Strategic Reserve, itu kan untuk ya. Nah, pushbackku adalah kenapa untuk skala level pemain yang sangat besar dia pakai jalan beli. Menurutku, kalaupun jadi Bitcoin Strategic Reserve, jalan yang Amerika pakai adalah jalan mining. Bikin perusahaan miner, mereka mining. Kenapa? Karena kayaknya kalau aku lihat, cara para pemain besar masuk ke Bitcoin, ya artinya yang kantongnya besar, rata-rata semuanya begitu. Artinya nggak pernah direct masuk dengan beli Bitcoin. Contoh itu Marathon Digital, BlackRock, semuanya mereka masuk Bitcoin dengan cara mereka beli perusahaan miningnya, mereka kuasain infrastrukturnya, exchange-nya, semua ETF-nya, izinnya, semuanya. Habis itu pemerintah Amerika mereka udah punya yang sitaan mereka punya, tapi mereka nggak pernah beli emang karena belum ada peraturannya kan. Cuman MicroStrategy dan El Salvador yang beli. Nah, kenapa? Karena kalau El Salvador menurutku pemain kecil, mereka masuk ya mereka nggak bisa masuk jadi pemain yang dominan di sana, ya mereka nyicil beli sehari 1 Bitcoin. Ya MicroStrategy swasta juga uangnya ya nggak sebanyak itu dan jadi kudanya BlackRock juga untuk beli ke sana. Itu sih pushbackku. Aku mau tanya nih buat Angga nih, why gitu? Logiknya kenapa harus beli dengan harga pasar, dengan kalau uangnya banyak akan bikin harganya naik gitu, dapat harga di atas dibanding kuasain industri miningnya. Industri mining kayaknya berdarah-darah ya bro ya. Hash rate aja udah all time high terus gitu. Jadi kalau kita nggak punya alat mining yang oke, nggak bisa punya sumber daya orang, sumber daya energi yang murah, sangat berat sekali bro untuk mining bro. Sangat berat sekali. Apalagi mining kan sehari cuma bisa 350 Bitcoin ya. Dan kita nggak mungkin ambil semuanya 350 Bitcoin kan. Nah sementara strategic Bitcoin Reserve itu yang punyanya Cynthia Lummis, Bitcoin Act 2024, mereka butuh 1 juta Bitcoin bro gitu. Mau mining setiap hari pun nggak akan sanggup gitu. Kamu dapat mau di mining semua 350 Bitcoin per hari, nggak bisa. Mereka perlu itu banyak dan cepat gitu. Nah kalau Amerika, nah sekarang tentang ini ya, Amerika perlu Bitcoin, perusahaan-perusahaan mungkin perlu Bitcoin. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka dapat Bitcoinnya gitu? Jawabannya mereka tidak beli bro. Amerika tidak beli. Amerika mencetak uang gitu dengan gratis gitu. Mencetak uang dengan gratis. Jadi Amerika akan membeli Bitcoin tidak dengan beli, tapi mereka menjaminkan ulang emasnya yang ada di Federal Reserve bro. Jadi si Amerika itu punya paper gold yang dijaminkan ke Fed dengan nilai buku di tahun 70-an. Dan itu belum diupdate sampai hari ini. So, basically kayak kita punya properti nih, aku punya rumah gitu. Dan aku mau beli Bitcoin nih gitu. Nah, tapi propertiku ada di bank. So, aku akan telepon bank. Bang, tolong dong properti saya di appraisal lagi dengan nilai harga sekarang, saya mau refinancing gitu. That's very visible gitu. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh Amerika. Mereka minta surat emasnya di reappraisal lagi sama Fed untuk
mereka dapat refinancing gitu, dapat uang. Oke, nilaimu sekarang segini, di refinancing itu bisa untuk beli Bitcoin. Nah, yang unik adalah that's why harga emas sekarang all time high, bro. Dan orang-orang di belakang Trump itu mereka tahu caranya bermain, bro, gitu. Mereka nggak akan Oke. gembar-gembor strategi Bitcoin reserve sekarang, karena orang akan front run gitu. Nah, Iya. para hedge fund itu yang ada di belakang Donald Trump nggak akan mau di front run oleh retail, bro, gitu. That's why Iya, mungkin iya, iya. sekarang gold dibikin naik dulu sampai all time high, so kita bisa refinancing gold kita dan kita bisa beli Bitcoin in cheaper price gitu. Mungkin dari sisi politiknya gitu sih. Including MicroStrategy sih, Michael Saylor tidak beli, bro, gitu. Dia dapat itu gratis, bro, gitu. Gratis. Gimana dengan gratis? Dengan menerbitkan lembar saham. Iya. Dengan Iya. menerbitkan lembar saham, orang-orang beli lembar sahamnya, terus kemudian dia beli Bitcoin gitu. Bitcoin. Uh-uh. Iya, iya, iya. Dan macam-macam, mulai dari bond, terus habis gitu dia nerbitin authorized share, preference share gitu. Preference share yang unik tuh soalnya semuanya tuh strategi real estate, bro. Dan aku lama di real estate, so aku tahu strategi yang dipakai sama MicroStrategy. Contoh saham preferen gitu. Saham preferen hanya ngasih yield aja gitu. Dan itu bukan common stock. Di case kayak properti, kamu bisa memiliki rumahnya, tapi kamu cuma bayar bunga tuh gitu. Tapi aku bisa memiliki rumahnya gitu. Jadi yang dilakukan oleh MicroStrategy sekarang adalah kasih bunga ke pemegang saham preferen 7-8% kalau nggak salah, tapi dia memiliki Bitcoinnya secara utuh gitu. Itu strategi real estate, bro, actually, bro. Kalau sekitar 10-15 tahun lalu kita dengar strategi beli properti tanpa uang, that's it gitu. That's it. Tapi yang dilakukan di Bitcoin. Itu sih. Jadi mereka nggak beli, bro. Kecuali kayak nggak tahu ya, mungkin kayak Semler Scientific dan lain-lain itu mungkin mereka beli, aku nggak tahu. Tapi yang dilakukan sama Amerika, yang dilakukan sama MicroStrategy, mereka nggak beli gitu. Mereka nggak beli. Itu uniknya sih gitu. Siap, thank you. Wih, mantap. Kurang lebih gitu sih. Oke, anyway, ini nggak kerasa loh. Kita ya taping ini udah 57 menit ya. Dan tadi Ko Angga udah kasih sedikit hint kalau dia juga ada keperluan, teman-teman ya. Kita akan menyudahi videonya di sini. Secara conclusion keseluruhan mungkin dapat banyak insight ya, beragam insight ya. Tapi intinya kalau aku lihat sih kita semua sama-sama masih percaya kalau cycle ini tuh masih akan berlanjut ya. The bull cycle still continues. At least kalau berdasarkan Koaga tadi, the first year of presidential elected itu biasanya kecenderungan memiliki return yang bagus untuk S&P 500. Aku sependapat dengan Koangga, aku juga ada chart atau technical analysis yang nunjukin bahwa actually market sekarang hanya dibikin frustrasi aja. Dan uncertainty itu sangat wajar sekali. Sementara dari Ko Jonathan tadi mengatakan bahwa ada possibility kita testing week dan feeling dia, oke, gue bilang ini bottom gitu kan. So, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa dengar Ko Jonathan bilang sesuai dengan yang dia ungkapkan lagi ya, teman-teman sekalian. Dan terakhir finalnya dari Coach Sylvester ya, ada kekhawatiran dari sisi stock market, which is ini bisa mempengaruhi, tapi mudah-mudahan fearful itu sebagai sign juga kalau market sebenarnya memang sudah cooling down. Artinya kita punya kesempatan untuk ngedorong harganya naik kembali. Ya, dan terakhir teman-teman sekalian, itu tadi Ko Angga udah sampein ya soal berbagai takes positifnya. Sebenarnya ada satu lagi sih yang aku pengen tanya ya, sebenarnya FTX repayment, tapi aku rasa itu mungkin di kesempatan berikutnya karena masih ada waktu ya, di tanggal 18 mereka repayment, which means minggu depan kita masih bisa ketemu sekali lagi untuk ngebahas seputar ini. Mudah-mudahan teman-teman Ko Angga mau meluangkan waktu lagi ya. Bisa nggak Angga? Harus tanya langsung sekarang nih. Kalau nggak ada aral melintang harusnya bisa. Siap, baik. Ya, aku rasa itu dulu ya teman-teman sekalian. Thank you banget buat kalian yang udah meluangkan waktu nonton video ini. Hopefully kalian dapat insight
ya. Semoga kalian dapat insight. Ingat teman-teman, walaupun ada proses mengarah ke yang positif ya dari segi regulasi dan lain sebagainya, ya market itu butuh waktu, butuh proses. Anda jangan berharap crypto market itu, bagus, oke beli sekarang, besok pasti naik nih, nggak mungkin nggak naik, nggak bisa kayak gitu teman-teman sekalian ya. It will take time, oke? So that's it. Thank you teman-teman sekalian, thank you Ko Angga, thank you Coach Sylvester, thank you Coach Jonathan. Ya, Sampai see jumpa ya. kembali di video berikutnya.